Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. M. Ulin Nuha Husnan MA dengan judul khutbah Uswah Rasulullah SAW dalam masyarakat yang majemuk. Bertindak selaku imam sholat Jumat Ustadz Hasan Sairozi SK MPDI, Muadzin Ustadz Haji Ahmad Mufaroh Eshum. Sedangkan untuk Jumat depan, tanggal 11 Juni 2021, yang bertindak selaku khotib, insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Sairozi Dimyati MID dengan judul khutbah Al-Quran dan Kehidupan Unggul. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي باين بين خلقه وجعلهم صنوفا وألوانا وشعوبا وأجناسا وألف بين القلوب تأليفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama dan yang utama di hari yang mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan teladan dan petunjuk kepada kita sekalian sehingga kita bisa memeluk dan meyakini dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, kemajmukan, keragaman dan keberbagaian adalah sunnatullah. Pluralitas dan heterogenitas adalah sesuatu yang niscaya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang esa, yang tunggal, yang ahad itu hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain Allah, makhluknya termasuk umat manusia pasti berbeda dan berbagai macam adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dijadikannya makhluknya, termasuk kita semua umat manusia, dengan beragam bahasa, dengan berbagai macam warna kulit. Karena sesungguhnya di dalam keragaman itu sendiri adalah ada tanda-tanda kuasa dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa diketahui bagi mereka yang alimin, yang terpelajar, yang mau belajar, yang mentadabburi ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikanmu manusia umat yang satu. Tetapi ternyata Allah tidak menghendaki demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki umat manusia ini beragam dan berbagai macam. Karena itulah, sekali lagi, keragaman itu niscaya, keragaman itu adalah bagian dari sunnatullah. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara kita bisa merawat keragaman yang merupakan sesuatu yang niscaya itu, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sirah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita ketemukan berbagai macam usaha yang dilakukan baginda Muhammad untuk mengharmonisasi keragaman dan keberbagaian yang ada di dalam umat manusia. Setidaknya hal itu bisa kita lihat ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Baginda menemukan di sana berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam penganut aliran kepercayaan, bahkan juga golongan dan ras yang berbeda-beda. Maka yang dilakukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan memberangus keragaman dan keberbagai macaman yang ada di Madinah, tapi beliau melakukan harmonisasi, memanage semua itu agar masyarakat yang majmuk betul-betul bisa bersinergi untuk membangun peradaban Madinah. Hadirin yang berbahagia, di antara hal-hal yang bisa kita contoh dari usaha baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengharmonisasi keragaman masyarakat Madinah antara lain adalah yang pertama, ketika baginda datang ke Madinah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendirikan Masjid Quba. Kenapa masjid yang dibangun oleh baginda Rasul, bukan yang lain? Kalau kita telusuri, ternyata masjid selain sebagai pusat peribadatan, masjid itu juga sebagai salah satu senter aktivitas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjidlah baginda ingin menyadarkan umat manusia tentang hakikat asal usulnya. Dari mana dia berasal, di mana saat ini dia berada, dan kapan ia akan kembali. Di dalam masjidlah baginda mengajari tentang hakikat kehidupan. Kendati pun warna kulit berbeda-beda, tinggi dan besar tubuh ukurannya tak sama, tapi hakikatnya kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua adalah anak cucu Adam, dan Adam dicipta dari tanah. Bukankah ketika kita berada di masjid sedang mengikuti salatul jamaah, di situ tidak ada yang kaya dan yang miskin, di situ tak ada rakyat dan pemimpin, di situ tak ada yang bodoh dan yang pintar, semuanya sama, semuanya setara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah simbol hakikat kehidupan manusia di hadapan Tuhannya. Maka di situ tidak ada jumawa, tidak ada saling gontokan, saling meninggikan diri atas yang lainnya. Itulah pelajaran penting. Kenapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di dalam meramu dan mengharmonisasi keragaman itu, hal pertama yang beliau lakukan adalah mendirikan masjid, bukan mendirikan yang lain. Karena di dalam masjid baginda ingin menginternalisasi hakikat kehidupan manusia di hadapan Tuhannya. Bukankah ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, kepala kita semuanya sama? Kita melantunkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini adalah pelajaran tertinggi yang ingin ditanamkan pertama-tama kali oleh baginda Rasul kepada umat Madinah untuk menyadari dan menundukkan mata kepalanya, menundukkan hatinya, dan kemudian menghilangkan ego dan ketinggian dirinya masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah di dalam solat kita ketika kita berada di masjid, kita diminta untuk mengatakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kehidupan dan kematianku tidak untuk yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesadaran tertinggi untuk mengembalikan jati diri manusia agar dia bisa mengelola keragaman dan kemajemukan yang ada di sekitarnya. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua yang dilakukan baginda Muhammad untuk memanage kemajemukan itu adalah dengan memperkokoh persaudaraan sesama. Al-mu'ahah, sahabat muhajirin yang datang dari Mekah tidak membawa apa-apa, dipersaudarakan dengan sahabat Ansar yang sudah existing, hidup di sana, berbisnis di sana di Madinah, dipersaudarakan. Nabi ingin mengingatkan, setelah langkah pertama dikembalikan kepada hakikat kehidupan dari Adam, kemudian semua berstatus sama di hadapan Allah sebagai hambanya, maka yang kedua akan terbentuk persaudaraan. Kita semua hakikatnya adalah saudara. Lalu kenapa harus ada saling bermusuhan satu sama lain? Kalau asal kita itu adalah dari Adam dan Adam diciptakan oleh Allah, kenapa kita harus bermusuhan? Maka bersaudaralah, bersatulah. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan itu semua. Al muslim lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Yashuddu ba'duhu ba'da. Muslim dengan muslim yang lain itu bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Mungkin ada yang berperan sebagai pilar, ada yang berperan sebagai tembok, ada yang berperan sebagai jendela, ada yang berperan sebagai atap, tapi hakikatnya itu semua adalah satu bangunan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Al-uhuwah adalah jalan kedua. Al-mu'ahah, mempersaudarakan, itu adalah teknik kedua yang bisa kita teladani dari baginda Muhammad untuk mengatur dan mengharmonisasi kemajemukan dan pluralitas yang ada di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah. Dalam konteks Indonesia, apa yang dilakukan oleh baginda 14 abad yang lalu tentang ajaran mu'ahah, mempersaudarakan ini kemudian diratifikasi, coba diadopsi sedemikian rupa agar mudah dipahami. Sebut saja misalnya kita kenal Kiai Haji Ahmad Siddiq punya rumusan tentang trilogi uhuwah. Uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, dan uhuwah basyariyah. Persaudaraan antar sesama umat Islam, persaudaraan antar sesama warga bangsa Indonesia, dan yang paling tinggi adalah persaudaraan antar sesama makhluk atau sesama manusia.
Kita juga punya rumusan di tahun 70-an tentang trilogi kerukunan umat beragama. Rukun internal umat beragama, rukun antar umat beragama, dan rukun antara umat beragama dengan pemerintah. Rumusan-rumusan yang luar biasa ini sesungguhnya adalah bagian dari adopsi ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meramu dan memanage keragaman yang ada di republik kita yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga yang bisa kita teladani dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengharmonisasi kemajmukan, keragaman dan pluralitas yang ada adalah dengan cara membangun sistem yang mana sistem itu harus kita sepakati dan kita dukung. Nabi Muhammad ketika 2 langkah yang pertama sudah berhasil, maka yang ketiga adalah melakukan negosiasi dengan seluruh penduduk Madinah. Lalu disepakati dalam sebuah wathiqatul Madinah, perjanjian Madinah, yang di dalamnya berisi 47 pasal. Berbicara mengenai bagaimana relasi antar umat Islam, bagaimana umat Islam dengan non-muslim, bagaimana cara untuk mempertahankan negara Madinah, bagaimana tentang hak dan kewajiban seluruh warga yang ada di Madinah. Semua tertuang dalam 47 pasal Wathiqatul Madinah. Wathiqatul Madinah, piagam Madinah inilah yang dalam perspektif negara modern kemudian dikenal dengan konstitusi negara. Di Indonesia kita mengadopsi Wathiqatul Madinah itu dengan konstitusi kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah kesepakatan bersama. Maka bangsa ini sering disebut oleh tokoh-tokoh kita dengan Darul Mitsaq. Sebagian yang lain menyebutnya dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Bukan negara agama. Indonesia adalah negara kesepakatan. Indonesia adalah negara perjanjian dan negara persaksian. Kita semua, para founding fathers bangsa ini, telah melakukan kesepakatan bersama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, agama, dan aliran kepercayaan. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka sesungguhnya potensi perpecahan sangat besar. Maka dengan mengadopsi Wathiqatul Madinah, kita punya konstitusi yang juga disepakati oleh seluruh komponen warga bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang kita cintai ini, tidak ada pilihan lain kecuali kemudian terus mengawal dan memastikan agar kesepakatan bersama ini terus langgeng ila yaumil qiyamah, sehingga bangsa yang kita cintai ini betul-betul ke depan akan menjadi negara yang makmur, negara yang maju, negara yang adidaya. Mengkhianati sistem yang sudah kita semangati, yang sudah disepakati, itu sama dengan mengkhianati titah dan ajaran Nabi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Nabi juga mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Jadi ketika kita sudah berjanji, bersepakat untuk membangun sebuah negeri yang plural, yang terdiri dari berbagai-bagai ini, maka tak boleh satu pun di antara kita mengkhianati perjanjian dan kesepakatan itu. Demikian hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan
3 uswah yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, baik dalam skala individual maupun dalam skala kemasyarakatan dan kebangsaan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى.
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.